Pandemi. Ini nggak bisa. Ini orang Arab semua harus dibuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue sebagai fans Chelsea hari ini mau menyatakan diri untuk kembali berpelukan dengan Arsenal. Harus dong. Nah, dengan ada Rifki Balwell di sini, kita welcome. Gue mau berpelukan sama Arsenal dengan satu konten yang seru. Iya dong. Materi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu produser, saya nggak menurut ya. London ya. Khusus hari ini kontennya adalah kita combine 11. Oke. All time. Kesebelasan terbaik all time dari Chelsea dan Arsenal. Oke. Mantap. Bung Ali, nggak usah. Spurs padahal hari ini biarlah jadi kemesraan Chelsea dan Arsenal. Iya. Oke. Bung Ali sebagai fans Come on Reds, boleh bantu ya? Boleh. Mantap. Udah pasti Arsenal semua gue mas. Sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe Grombol dan jangan lupa kita ada juga di TikTok, ramai banget di TikTok, kita post tiap hari. Dan thank you. Keren. Ini orang lama nih yang biasa di TV kalian. Lama nggak pernah diajak gue di Grombol. Tahu gak nih? Asal tahu nih orang-orang yang nonton Grombol nih. Ini masuk ke sini gue nggak diajak, gue yang minta. gue bilang sama Basya, "Sia lu gila lu nggak ajak gue ya? Gue orang Arab juga gue bilang. Ajak gue bilang." True story. Karena gue sering ngeliatin mereka tuh asik. Kalau ibarat bahasa orang Arab tuh rahat. Iya, rahat. Asik. Apa adanya aja udah kan. Ini orang humble banget loh. Humble parah. Gue kira ini artis. Subhanallah ini dibalik loh. Terbalik. Ini subhanallah dibalik loh. Dulu masa kecil gue ngeliatin dia mulu. Ada terowongan rumah sakit. Itu berapa kali gue nonton. Anjir, ada adegan ciuman. Sekarang dia ngeliatin kita, masya Allah. Gue suka ngeliatin. Gue kalau di TikTok kan emang nggak suka. Maksudnya bukan nggak suka TikTok. Maksudnya gue sumpah gue UI-nya TikTok gue belum ngerti. Belum ngerti. Bener-bener belum ngerti. Jadi gue Instagram. Lu nggak ngerti UI-nya toko oren loh. Iya, pasti toko hijau. Gue hijau. Iya kan sama. Iya. Sebelum tidur gue lihat aja. Cewek dong oren nanti puyeng gue oren. Gue juga bingung. Apalagi gue paling sebel tuh kalau ada yang datang COD. Abis itu bini gue di luar. Pinter banget. Bayarin dulu yang gitu. Bayarin dulu. Kita nggak megang cash bang, saya transfer ya bang. Iya nggak apa-apa. Aduh. Bisa masuk nih toko hijau, dong sini. Jadi thank you. Bismillah. Jangan lupa Rifki rame pasti tuh account-accountnya dia kontennya udah canggih-canggih lah kalau Rifki lah. Belum aneh nggak ada timnya apa segala sendiri aja udah. Kalau Reds History jangan lupa juga ini fanbase-nya fans Liverpool. Dan juga ada Basya tuh juga ada Arsenal Folks. Fanbase-nya fans Arsenal. Oke. Let's go, kita mulai. Kiper, dari kiper. Kiper. Silakan. Laya. Enggak serius. Udah, gue bercanda tadi, serius. Tercek sih. Cek ya. Tercek lah. London ya. Tercek. Oke, lu punya nama sebelum kita kecek, lu punya David Seaman. One of the best lah, tapi cek tahun 2005 gokil itu dia. Cuma kebobolan berapa kali itu dia? Kebobolan kalau nggak salah 13 gol satu musim. Dan clean sheet terbanyak. Clean sheet terbanyak. Menurut gue Peter Cech sih. Peter Cech ya. Tercek, gue setuju kalau Peter Cech. Oke, ini terlalu gampang kayaknya di versi Iya, kalau kiper terlalu gampang ya. Oke, Peter Cech boleh. Peter Cech lah ya. Terus kita ke right back. Right back itu. Gua Lauren. Menarik nih. Aduh, baru gue mau ngomong. Sama gue Lauren sih. Serius Lauren. Ada nama lain mungkin di Arsenal selain Lauren? Sanya. Antara Lauren or Sanya enggak? Sanya bagus. Kemarin di TikTok gue masukin Sanya, gue lupa ada Lauren tuh. Tapi gue ralat tuh Lauren sih. Ben White enggak ya, enggak masuk ke Ben White ya. Ben White enggak. Gue mau naruh satu nama, tapi kayak nama ini nggak bisa diterima sama orang awam gitu. Siapa tuh? Brana Ivanovic. Bagus. Waduh, bagus. Ivanovic juga bagus. Lu bagus. serang, lu suruh defense. Clinical, dia bisa clutch kalau di momen-momen. Dia berapa kali ngasih kita gol di UCL. Europa League. Di Europa League gol dia yang ngasih. dari luar kotak penalti itu lawan siapa sih? Iya, di Champions League ya. Gila, iya. Tapi gue sih sebenarnya nggak terlalu gitu Lauren. Tapi kalau Lauren tuh part of Invisible nggak? Iya, part banget. Iya. Dan dia sering banget ngebantu di sisi kanan tuh Ljungberg di kanan. Ada yang bengong Ki. Iya. Kalau menurut gua Lauren bagus. Tapi Eboe lucu, bro. Eboe. Pemain yang pas itu nggak sih pas match lawan Korea di Pildun tuh
dia datang ke Iya, gue lihat. dengerin pelatihnya Korea Utara. Terus berat. Terus dia ini kan, terus dia dikasih apa? Kayak catatan dari ini kan bahasa Korea, bro. Dia mau ngelihat apaan? Terus dia kayak ngangguk-ngangguk gitu kan kayak ini dia lucu sih kalau menurut gua. Tapi performance wise biasa aja dia. Ya. Standar ya. So-so lah sebenarnya. Tapi Ivanovic sama Lauren gue 50-50 sih. Jujur gue juga masih bingung juga karena kalau gue mungkin ada Arsenal lain, gak ada ya Arsenal ya. Bellerin juga bentar doang, cuma setahun. Bellerin cuma setahun bagus. Bellerin ya. Bung Ali bingung ya? Enggak. Coba. Kalau lebih ke Ivanovic sih, soalnya di masanya Lauren itu belum terlalu ngeliat Arsenal waktu. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya di sini fixnya Ivanovic, gue setuju juga sih. Jangan dong. Gue setuju. Ivanovic memang bagus bro Ivanovic. Kuat bro dia bro. Kuat. Dan dia pantatnya segini. Dia di squad yang menang Champions League gak? Iya dong. Meskipun dia sering ngecengin Arsenal ya, Ivanovic ya. Iya. Yang ketawa bareng-bareng. Yang ketawa. Dia lagi ada apa sih? PFA Award atau apa ya? Iya, yang sama Hazard gitu kan. Atau Player of the Season. Enggak, dia bilang kan intermezzo gitu kan hostnya kan. Siapa klub yang terbesar begitu, terus Ivanovic dengan dark jokes-nya dia gitu, dengan muka flat-nya dia Arsenal. Terus Hazardnya ketawa gitu. Karena di voice record ulang sama orang dibikin jokesnya. Soalnya itu tuh abis ngalahin Arsenal 6-0 kalau nggak salah di season itu. 1000 match Wenger. Iya kan, Muhammad Salah kalau nggak salah debut golnya lawan, kan kalau nggak salah. Mantap, berarti kita masukin Brana ya. Ya, gue setuju sih. Gue setuju, lu gimana? Syah? Ya karena faktor Champions League itu sih gue masukin. Iya nggak bisa. Dan dia di run Champions League-nya berapa kali ngasih gol penentu di lawan Napoli kalau nggak salah dia ngasih gol penentu. Mantap. Ivanovic kita ke center back. Dulu center back. Tony Adams. Iya dong, harus dong. Mr. Arsenal. Tony Adams, Terry. Mr. Arsenal sama Mr. Chelsea. Ini kalau kita ngomongin all time ya. All time. Dia bermain bukan di modern football. Mungkin fans Arsenal marah ngedenger ini. Cuman maksud gua modern football Saliba. Sol Campbell. Iya. Modern football nih. Ini kita modern football nih. Gue ngerti yang lo kemana. Iya kan? Gue ngerti. Tapi menurut gue ya posisi makom tuh dalam sepak bola nggak bisa lo modern football tradisional, nggak bisa. Dia punya makom tuh di situ tuh. Enggak, menurut gue nggak bisa bro. Saliba bakal jadi the best tapi masih too early. Belum tentu. Betul. Saliba lu baru ngelihat cahayanya kan, tapi belum tentu nih terbang gitu. Mbappe dikantongin, Haaland dikantongin sama dia. Iya, future the best. Tapi sekarang kayak Sol Campbell nggak sih? Sol Campbell atau enggak, gue nggak tahu. Menurut Arsenal fans Arsenal lebih sakti Campbell apa Tony Adams? Secara apa kapten, aura ya Tony Adams ya, tapi ya, Sol Campbell. Sol Campbell tuh agak lebih apa ya? Gimana ya? Gue juga nggak nonton Tony Adams. Lu nonton Tony Adams? Iya, jujur ya, gue nonton bola pertama kali itu 99 nonton MU Munchen. Oh, Munchen. Itu match pertama gue nonton bola Champions League malam-malam di warung. Si comebacknya itu treble. Iya, treble. Dan gue ngeliat, oh ternyata seru nonton bola ya. Gue cuma tahu tim itu MU di Inggris. Iya. Dan lu bukan MU. Itulah karena MU gue tahu Arsenal. Oke. Karena MU poin MU-nya malah kenal Arsenal. Iya, karena gue tahu Inggris. MU itu ada di Liga Inggris, Liga Inggris tuh ini. Dan gue ngelihat MU lawan Arsenal selalu kewalahan, makanya. Ini gua banget nih, anti mainstream ya kan. Iya. Ini gua nih emang nih gua Arsenal nih gitu. Tapi kalau Tony Adams karena Mr. Arsenal mau nggak mau Saliba gua kalahin. Iya dong. Gitu dong. Benar. Saliba gua kalahin. Saliba gua kalahin. Benar kata lo. Belum tentu dia bisa jadi seperti Mr. Arsenal. Tony Adams. Tony Adams kalau gue. Tony Adams tuh yang bener-bener megang 90s kan Tony Adams. Iya kan. Itu nggak ada tim lain loh, cuma Arsenal MU. Tony Adams sama Martin Keown di defense Arsenal tuh zamannya George Graham, Winterburn, siapa ya? Dixon. Ini Paul Merson. Ada 4 orang tuh, 4 legend tuh, Keown, Adams, Winterburn, satu lagi siapa ya? Rizky Ridho kok nggak salah bro. Wow. Oh bukan. Liam Brady juga. Apa Arhan? Liam Brady ya. Liam Brady ya.
Ya udah gini, menurut gua tengah kita taruh Mr. Arsenal 1, Mr. Chelsea 1. Oke, gue setuju. Mr. Chelsea, Gue setuju. Cocok dong. Cocok. Jadi bener dong, Tony Adams Iya, sama Tony Terry. Adams dan John Terry. Tapi itu salah satu hal yang harus lu bersyukur. Oke, apa tuh? Jadi fans bukan MU. Kenapa? Jijik. Kenapa? Dia dari hati loh. Ini dia kayaknya objektif nggak sih atau subjektif nih? Wah, gua kalau denger MU udah pandangannya. Dia dari hati, emosi. dia dari hati. Oke, Di, kenapa lu segitu bencinya sama MU? Dari fansnya sih sebenarnya. Terlalu sombong. Oke, coba minta di-cut dulu salamannya. Gua kira ada Tapi sekarang enggak loh. Sekarang enggak loh. Karena bocor. Sekarang aja masih ada suaranya, Le. Masih. Sekarang aja masih banyak, ada suaranya. Masih banyak. Tsunami Masih. Trophy. Ten Hag Bocor stadiumnya bro kemarin. Bocor stadiumnya. Enggak. Le, lu tahu Le, gue punya temen nih. Dia tuh nggak pernah nonton match MU. Bahkan yang main jam 11, jam 8 pun nggak nonton MU, tapi dia jadi fans MU nih. Hadir kalau datang, pokoknya gue sebagai fans MU ini hadir untuk ngatain lo Arsenal. Kata dia gitu. Karena kita selalu susah lawan dia. Iya. Tapi kenapa templates ya? Maksudnya? Kenapa fans MU itu templates? Karena saking banyaknya Enggak, dan karena banyak. Jadi rasio mana yang karbitan, mana yang enggaknya tuh banyakan karbitan jadinya. Mau yang karbitan, mau yang. Tapi gini ya, bener, gue setuju sih. Tapi kalau udah kita ngomongin yang benar-benar cinta, seperti maksudnya yang gue kenal ya kayak kayak Mardel gitu. Mardel, Yang Ibnu, beneran fans segala gitu. macam ya. Itu another level lah, beda. Another level Beda, ya. Cuman ya. kalau yang masih di permukaan kayaknya iya. memang benar kata lo. Gue setuju. Dan MU masih berhasil menggait Gen Z loh. Masih ya? Banyak. Masih. Hebatnya. Ada yang gue bilang tadi sama lo, ada teman gue namanya Rizky Mocil. Die Hard Yang Chelsea. Chelsea Dia nangis nonton Champions League 2012. ya sama. Dia nangis. nangis kan? Sama. Dia nangis. Itu loh, ada fans Chelsea juga nangis, gak lu salahin. Terus Lu nangis juga Gua ya? beneran, Ya. gua nangis beneran. Terus anaknya namanya Rafa. Lagi doain-doainnya main bola, dia main di Brazilian itu Cil, kalau nggak salah. bukan Rafa Benitez kan? Cil? Bukan. Namanya Rafa. Hampir dikasih nama Drogba. Oke. Karena lahiran gue datang dan belum dikasih nama. Oke. Namanya siapa, Cil? Drogba. Bininya marah-marah langsung. Jangan kata dia gitu. Akhirnya dikasih nama Rafa. Gue nggak tahu kenapa Rafa itu dia bisa ngefans sama MU. Sekarang kelas Umurnya? 1 SD apa 2 SD gitu. Dari mana? Siapa sosoknya? Gua nggak ngerti kenapa dia Mungkin bisa. Anthony, lihat nggak kemana Anthony? Oh, mukanya. Pas pergantian pasap Dan masukin editor masukin. udah kan ke Ancelotti ya, berarti. Enggak, mungkin Ancelotti. dia mau Anthony ngapain ya? memberikan rasa testosteron kepada anak-anak cowok. Gua nggak tahu kenapa Rasa tapi maco. si Rafa itu anaknya Mocil itu bisa segitunya gitu Tapi loh. hebat sih bapak Chelsea, anak MU. Coba gua. Bapaknya yang hebat, kuat. Iya, kok bisa? Gua bilang. Gue selalu sama bapaknya. Kasihan sih Mocil. Enggak, maksudnya punya anak fans MU. Astagfirullah. Iya, gue juga bingung gitu. Gue juga bingung. Istighfar bareng-bareng. Iya kan? Astaga. Oke, kita udah masuk ke right back. Ada Right back. Ivanovic, center back, ada Ivanovic. buat Mr. Arsenal dan Mr. Chelsea. Kiri udah pasti dong. Udah pasti asli. Mantan kita bersama. Legend Ashley kita ya. Iya, Asli. Nggak ada obat ya? Iya. Ashley Cole udah. Iya. Istri bersama. Ashley Cole, gak ada obat. Ashley Gak ada Cole. obat udah. Nggak ada obat. Ashley Cole nggak ada obat. Kita ke pivot. Oke. Berat nih, Nah, banyak ini debat banget lah nama. kalian. Vieira harus masuk. Iya. Vieira. Harus masuk. Vieira-nya Fabio Vieira kan? Oke, Oh, bukan. lu punya kandidat lain yang bisa tandemin Vieira dari Arsenal nggak? Gilberto, Fabregas. Fabregas. Declan, Belum. Oh, belum. Tenang, gua realistis nih, enggak. Thomas Partey. Belum. Ini juga. agak fancy sih. Siapa? Wilshere. Wilshere mah main di belakang ya? Main di Box to belakang. box. Box to box. Box to box juga. Injury Box to box prone juga. tapi. Tuh. Trades-nya itu ya kalau di FIFA tuh trades-nya itu Iya. deh. Gue pernah di Injury prone. Facebook temenan namanya Jack Wilshere, gue kira dia beneran. Gue cecetan panjang tapi bukan. Gue udah mau tawarin ke London ini apa segala macam, tapi bukan bahasa Inggris. Gue punya nama-nama yang akan gue sebutkan. Oke. Dari Chelsea ya. Kalau gua udah seperti udah Vieira, langsung clear lah, Vieira. clear. Fabregas. Gue ada. Coba lu decide ya. Makelele, Mm-mm. Kante, Mm-mm. Essien, Ramirez. nggak Ramirez
ya legend sih tapi nggak di level itu lah. Meireles? Nggak di level itu. Lampard mungkin di situ. Ya Lampard. Walaupun bukan posisi bisa tapi bisa lah. Perhitungkan sih. Vieira udah pasti masuk sih satu ya. Vieira boleh dong. Vieira udah masih masuk. Vieira oke, Vieira 1. Lu tau nggak? Waktu final UCL 2021 Chelsea City, Kante best form of his life, best performance. Kante. Tahu yang muji Kante dalam game siapa? Akun Twitter City. Akun Twitter City ya? Nge-tweet Kante all over the pitch. Oh iya. Ada di mana-mana ya. Yang nge-tweet masih main, yang nge-tweet akunnya City. Lagi main itu. Segila itu. Lagi main padahal. Iya, lagi main. Tapi emang Kante something else. Engine room. Jadi tangannya kan Fabregas. Oh gitu aja Fabregas, ya. Kita langsung ke wing aja ya. Fabregas, Lampard. Biar Hazard lu bisa diomongin nih. Iya. 4-3-3. Berarti tinggal 3 front 3. Let's go. Wow. Ini banyak banget lagi nih. Enggak dilema ini. Kita bakal berantem di kiri sih. Kalau striker kayaknya gua agak legowo sih kalau striker ya. Kiri Henry kan? Henry, Lampard, kiri Henry, Hazard. Gua enggak bakal berantem. Henry enggak bakal berantem. Udah enggak ada ini ya. Enggak bakal berantem gua. Iya. Enggak bakal berantem. Henry nggak bakal berantem gue. Kalau kanan nggak ada orang, gue taruh Hazard karena dia bisa di situ. Oh iya, dia bisa taruh di situ. Kalau nggak ada orang, lu bisa kita lihat. Lu bisa di situ. Emang nerfnya dia tuh lu deh Ki. Biasanya kalau nggak ada lu tuh dia nge-framingnya gila. Karena sama-sama Rifki namanya. Bukan itu juga. Dia dari tadi gue coba ngobrol di depan, dia nyantai banget. Gue kalau orang nyantai males. Sumpah. Gue tipe orang, gue bakal press terus orang yang lawan. Ini kalau sebenarnya lo Arsenal sebenarnya lo nggak ada ini. Kalau orangnya nyantai kayak dia, gue males. Nggak kena. Iya. Miss. Kiri Henry ya. Kiri Henry dong, respect. Kiri Henry. Striker. Itu posisi originalnya Henry tuh. Waktu Juve. Kita ngomong striker atau kanan lo? Striker. Kanan dulu aja. Kanan. Hazard tuh bisa masuk di kanan juga. Ya. Anggap gue cuma naruh nama aja. Ada opsi lain dari Arsenal mungkin? Ada Bergkamp bisa di kanan tapi Bergkamp lebih playmaker kan, jadi agak kurang suitable lah untuk formasi ini. Bergkamp second striker lah ya. Siapa? Bukayo mungkin? Enggak. Belum. Turli. Lab tuh sering di kiri, sering di kanan sih. Kanan kan? Waduh. Udah dong. Waduh, mulai. Masa Alexander Lab. Walcott apalagi? Enggak. Walcott lagi. Lab tuh gitu-gitu merepotkan loh sebenarnya. Gimana? Iya, tapi ya taruh Mo Salah. Kan pernah di Chelsea. Egyptian King. Mo Salah. Itu harus dimasukin. Tadi Li. Aneh kan enggak ada orang tadi. Weh, aneh ngomong sendiri. Ngomong. Mau Mo Salah harus dimasukin sih. Mau Salah. Oh, di Chelsea-nya. Ya enggak, kan? Chelsea-nya bapuk. Tapi seenggaknya karena pernah berseragam Chelsea gitu. Gak dikasih kepercayaan sama Mourinho Salah itu. Enggak, dia mau cabut. Mourinho udah ngomong dia mau cabut. Robben di Chelsea kanan juga Robben kanan. Enggak terlalu kelihatan. Hazard sih udah Hazard benar. Ya udah Hazard lah. Hazard deh. Nah, tengahnya ini udah Drogba. Konsensus. Enggak, Drogba udah. Konsensus sih. Drogba. Tapi kalau misalnya kita striker tunggal ya, maksud gua kalau kita mau ngomongin Bergkamp dia harus 2. Harus 2. Atau saingannya Drogba, Ian Wright. Enggak, maksudnya kalau mau dibandingin ya. Iya. Enggak, bukannya kita not. Enggak, silakan aja enggak apa-apa. Karena sebelum Henry tuh yang top scorernya Arsenal tuh Ian Wright. Dan jadi tumpuan dari zamannya George Graham tuh. Cuman emang gua enggak nonton dia, jadi agak kurang valid nih kalau diperdebatkan. Drogba juga kalau diadu sama stat merchant, apa itu Drogba? Golnya cuma segini, golnya cuma segitu. Sama Darren Ben kalah. Iya. Golnya enggak banyak statistik. Iya. Tapi setiap final dia ngegolin. Iya. Drogba apa Diego Costa? Itu juga gokil sih. Diego Costa. Lu enggak ada Arsenal mah? Enggak ada lagi. Iya lagi Ian Wright. Kalau lo pasang 2 striker gue pasti bakal ngotot Bergkamp. Iya pasti. Cuman kalau posisinya 4-3-3 ya. 4-3-3 harus striker yang benar-benar striker murni gitu, goal getter gitu. Drogba kalau gue. Drogba ya? Drogba. Clear ya? Clear. Gue di foot gue Drogba. Enggak, Aubameyang. Mantan kita juga nih. Iya sih. Enggak. Dia Chelsea-nya parah anjir. Lu inget yang dia bikin apa ads? Ads apa?
Dia bikin komersial waktu Chelsea Arsenal. Yang Now I'm Blue. Ini sampah gila itu. Bentar, kalian itu lupa semua ya. Ada Alexis Sanchez di Arsenal waktu itu. Enggak gua anggap. Tapi kan sayangannya Henry enggak bisa. Iya. Sanchez kanan kan apa kiri? Tapi ada Hazard. Kiri. Kalau dibandingin sama Hazard enggak. Nih, gue bingung sama dia. Kalau lu kalau fans Arsenal lain nih di depan gua. Wah. Lu nggak tahu aja Alexis tuh underrated. Alexis tuh nggak disorot media. Tapi Alexis tuh udah Alexis tuh udah ditutup bro. Nah tapi gara-gara DKMU sih jadi nggak nyambung jokes gue. Apa tutup apanya? Anjir. Makanya kita nggak masukin dia di kiri, kita masuk Hazard aja. Karena udah ditutup. Enggak, lo kalau fans Arsenal lain, wah udah terbang anjir. Alexis tempat gahap. Seneng banget nih. Gue udah masuk. Seneng amat. Oh iya. Nah, tempat karaoke, maaf ya, tempat karaoke. Nah gini nih, kalau rasionalnya adalah kalau gue lebih prefer Sanchez tapi kita respect Hazard karena pencapaian. Iya. Hazard. Jadi gue Hazard. Dan apaan coba pindah ke MU main piano? Dia nyesel tuh. Dia ngomong kan nyesel. First day dia nyampe ke apa nama training ground MU tuh? Carrington. Langsung mau pulang katanya. Iya, udah. Arsenal bisa balikin gua enggak? Di Carrington. Ya udah itu aja. Berarti depan Drogba ya? Clear. Kalau buat gue enggak tahu Bas ya. Iya, Drogba lah. Ya sih. Kita harus ngalir Drogba sih. Batu itu. Nah, oke, tinggal terakhir pelatih. Bingung enggak tuh? Wenger atau Mourinho? Wenger. Bingung enggak tuh? Wenger. Nah ini panjang di sini kita sampai selesai sampai besok kita nih. Kalau ngomongin Arsene Wenger sama Mourinho secara statistik si Mourinho. Statistik. Masa Mourinho? Statistik iya. Statistik pas tuh head to head mereka berdua ya. Iya. Arsene lah. Head to head mereka berdua. Maksudnya Mourinho all club. Maksudnya head to head ketemu Arsene Wenger di Arsenal, Mourinho di Chelsea. Pas dia di Chelsea. Masa menang Mourinho? Iya, menang Mourinho. Tapi menurut gua Wenger tuh different level lah. Dia ngerubah Inggris. Betul. Kayak Pep sekarang ngerubah. Dia bikin Emirates. Pertama dia datang ngebikin KPR. Iya, sampai sekarang katanya baru udah beres. Udah beres makanya bisa spending duit asli. Ngutang lagi. Udah bisa ngutang lagi ya. Dan itu datang revolusi dietnya sepak bola Inggris tuh mulai tuh pemain Ferguson macam-macam udah mulai ngikutin tuh. Masih pada ngebir kan. Udah diberhenti. Terus cara mainnya juga Ferguson ngikutin jadi adaptasi, maksudnya formasinya adaptasi. Karena awal sempat kalah juga karena Arsenal tuh yang di ini. Jadi menurut gua dia more than just a trophy sih, maksudnya revolusioner dan dia dan dia kalau Mourinho ditaruh di squad di Arsenal tahun 2006 di mana enggak ada finansial, pemain bagus pada keluar. Mourinho enggak ada Abramovich ya? Iya. Mourinho tuh menurut gue ya kalau secara personal gue tuh udah di atas langit lah. Maksud gue nih orang tuh aneh gitu tapi keren banget. Tapi gue tuh respect sama ini ngomongin London gitu kan. London, loyalty, heritage, itu tuh Arsene. Memang. Mourinho tuh nggak punya itu. Makanya gue bilang kalau misalnya kita ngomong heritage, Arsene Wenger subjektif dari hati gue Arsene Wenger. Tapi kalau statistik memang sulit. Tapi mainnya 2 tahun Mourinho. Iya. Dan susah kan sih. Arsene berapa? 15 ada? Dicengin di 15 tahun ada? Ada lebih. 20 ya. Dari 20 kan? Wow. 2017. 21. Iya, 21 ya, 21 ya 20 tahunan ya. Arsene lah, clear. Arsene. Mourinho coba mainin camak, primpong. Itu kalau Jurgen Klopp bisa. Park Tuyong. Bisa apa dia? Kalau isinya kebanyakan kan Drogba, Robben, yang Lampard, Terry, Sanogo bisa apa dia? Lord Bertner ya kan? Ramsey. Gokil. Arsene Wenger ya? Gak apa-apa ya Arsene Wenger ya, aman ya? Arsene Wenger ya? Kenapa gak Unai Emery? Good evening. Tapi bening bagus lah. Itu lo tau di Villa Park bannernya King Unai. Dia kayak puas banget tuh ngalahin Arsenal di Emirates. Gue benci banget sama Unai Emery nih ya. Ini udah bikin salah satu momen di Arsenal gue yang paling buruk tuh zaman Emery. Kenapa? Ya mainnya gitu. Lu bayangin lawan Watford peringkat terakhir, kita di shoot 20 kali Ki. Ingat gak lo? Lawan Watford. Dia peringkat 20 main di kandangnya Watford, kena shoot on target 20 kali kita. Ya memang sebenarnya mainnya kayak gitu. Unai Emery itu
Gua nggak bilang dia jelek ya, tapi dia sebenarnya butuh waktu. Nah, gue baru mau ngomong. Dia butuh waktu sebenarnya sih, menurut gua sih. Dia cuma dikasih 2 musim. Maksud gua, meskipun pembeliannya gagal ya si Pepe itu ya. Iya. Pembeliannya gagal. Itu gitu. juga bukan pembeliannya si Emery. Itu kalau Emery itu maunya siapa? Zaha, Bapuk, Ever Banega, Bapuk, Zonzi itu kalau Zonzi. Zonzi. Bapuk. Jadi walaupun dia dikasih apa yang dia mau, tetap aja bakal Bapuk karena mainnya jelek-jelek semua. Yang dia mau. Tapi Zaha. Tapi Arteta pun sebenarnya masuk. Maksudnya bisa seperti sekarang karena dia dapat kepercayaan yang lebih aja kalau menurut gue. Dan dia membuktikan gitu untungnya. Era modern tuh jahat banget sama pelatih. Betul. Jahat banget. Media juga kayaknya terlalu. Jadi ada 2 kondisi. Ada pelatih masuk satu tim itu siap, either secara squad, either secara sistem. Pokoknya ada kesiapan lah untuk melanjutkan. Ada pelatih masuk satu tim berantakan. Nah, tapi percobaan itu dikasih sama. Ngerti gak lo? Iya. Nah kan maksud gue sama-sama setahun kan gak fair dong. Dia harusnya lebih, ini boleh kalau ini setahun gitu. Iya. Maksudnya dikasih kesempatannya seberapa gitu kan. Iya. Karena dia juga di musim kedua tuh langsung terjun banget ke peringkat 10 ke 11 atau mungkin juga manajemen waktu itu kan. 8 di bawahnya. Masih sih. Habis itu kalah terus juga jangan lupa juga harmoni antara manajemen sama pelatih. Itu ngaruh. Tapi nggak pure di pelatih itu. Tapi Unai bawa kita ke final. Kalah juga sama dia. Iya. Sama 4-0. 4-1. 4-1 ya. Gue inget banget tuh. Iwobi golin. Gue pulang syuting di puncak. Iwobi gol dari luar di jalan nyetir sendiri. Lu nonton di jalan? Enggak, gue buka live score aja. Gue mau nonton pengen ngebut gitu, maksudnya pengen di rumah gitu kan. 3-0. Rest area dulu. Udah gue matiin. Kalau tahun depannya menang sama Villarreal. Emang bangke ini orang. Iya. Sebenarnya kan maksudnya kita pede karena waktu itu Unai katanya rajanya Eropa katanya gitu kan. Dan terus sekarang tahun ini 2 kali kalah sama Aston Villa, Unai Emery. Iya emang dia ini sebenarnya mau ngalahin Arsenal ini sebenarnya, bikin Arsenal kalah sebenarnya. Kayaknya. Ya wes, udah clear lah ya. Kayaknya clear ya. London 11 kita ya. Iya, Best London 11 all time. Gue bacain salah satu ya. Di posisi kiper ada Peter Cech. Yes. Satu-satunya kiper yang ada di Hall of Fame Premier League. Iya. Di posisi kanan ada Brana Ivanovic. Ini pendapat pribadi gue. Setuju. Alhamdulillah pada setuju. Gue setuju. Terus di tengah ada 2 heritage, 2 loyalty dari kedua tim, Mr. Arsenal dan Mr. Chelsea ya. Tony Adams dan John Terry. Di sisi kiri ada best left back in Premier League. Istri bersama. Ya. Ashley Cole. Mempunyai sejarah di kedua tim. Ashley Cole. Judas. Kita ke tengah. Ada 3 pemain. Mungkin Chess kita taruh di belakang ya. Lebih di playing. Lampard, Vieira lebih di depan. Atau bisa ditukar Vieiranya ke Fabregas juga bisa. Ya bisa lah ya. Free flowing aja. Atur sendiri. Di tengah ada Frank Lampard, legend Chelsea. Ada Vieira, Patrick, legend Arsenal. Dan ada legend bersama Chess Fabregas. Yes. Oke, di posisi depan sudah pasti left wing diisi oleh King Thierry Henry. Legend, bukan hanya legend Best Arsenal, Premier League player all of time. Legend PL juga. Best Premier. Nanti kita bahas habis ini. Habis ini kita bahas ya. Di sisi kanan ada Eden Hazard The Magic. Gue setuju. Karena satu meja suka sama dia semua. Iya, gue setuju. Di tengah ada King Didier Drogba. Ya. Maaf ya, Bergkamp dilatih oleh Arsene Wenger. Ya. Mantap. Gila nih tim. Hah? Ini gila sih tim ini. Ngeri ya. Main indah, deliver trofi. Wah. Iya, tapi tetap aja ketemu Madrid kalah loh. Itu aja. Udah lihat jersey Madrid yang baru belum? Belum. Jersey wasit. Kuning keputihan. Wangi sabun. Wangi sabun. Itu aja. Kalau kalian suka konten kayak gini jangan lupa di subscribe Grombol. Bakal ada tamu-tamu keren juga kayak Rifki Balwell hari ini. Thank you. Thank you. Ada Basya dari Arsenal Vlogs dan ada Ali Kamon. Mantap. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.